sore ini Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu, maka kami berdoa bersama-sama untuk kedamaian daripada negara-negara yang sedang konflik Tuhan. Kami melepaskan berkat, kiranya damai-Mu turun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pemerintahan kami, presiden dan wakil presiden kami, beserta dengan menteri dan kepala daerah yang ada. Biarlah kiranya pemerintah kami boleh mengeluarkan kebijakan demi kebijakan yang kemudian itu sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Takut akan Tuhan itu kemudian boleh turun atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada presiden dan wakil presiden kami dalam memutuskan satu kebijakan dalam nama Yesus. Tuhan jagai bangsa kami, Tuhan jagai negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di tengah-tengah berita yang tidak baik, kami yakin dan percaya kebaikan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih untuk sore ini. Tenanglah hai jiwa kami. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Ini doaku, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari umat Tuhan nyanyikan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari jemaat Tuhan satu suara nyanyikan. Jadikan ya Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Kami yang lemah, Tuhan kuatkan sore ini. Kami yang sedang berbeban berat, sore ini Tuhan beri kelegaan. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama. Kami yang sedang mengalami masalah keluarga, damai-Mu turun. Takut akan Tuhan melanda keluarga kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami untuk mendengarkan firman-Mu sore ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin, amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Sebelum duduk, boleh pandang kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik sambil disalam Bapak Ibu. Silakan duduk, silakan duduk. Yang ada di atas silakan duduk, silakan duduk. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, tema yang akan kemudian saya bawakan pada sore hari ini yaitu dipanggil menjadi murid. Ya, boleh beritahu kanan kirinya, saya murid itu, katakan begitu. Iya. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, saya akan mulai dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya akan baca. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ya, maksudnya ini Nabi Yesaya kemudian menjawab Tuhan, ini aku, utuslah aku. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kalau kemudian Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda membaca satu perikop, itu di kitab Yesaya pasal yang ke-6, maka Bapak Ibu dan teman-teman akan kemudian disuguhkan itu satu kejadian di mana pada waktu itu, ayat yang pertama, Yesaya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan kemudian Yesaya itu dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian menjadi nabi di Israel, Yehuda pada waktu itu. Dan bukan hanya dipanggil, tapi kemudian Nabi Yesaya diutus. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, di ayat yang kelima ini kemudian Yesaya mulai sadar. Yesaya 6 ayat yang kelima, Yesaya kemudian mulai sadar, aku ini seorang yang najis bibir. Aku ini tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis. Saya tidak layak Tuhan. Nah banyak sekali saya lihat ya anak-anak muda kita semua, kalau udah jadi pengikut Kristus, kemudian mau naik level menjadi murid, banyak orang nolak. Karena banyak orang kemudian berkata seperti ini, saya ini banyak dosa, saya ini masih merokok, misalnya gitu ya. Contoh ya, saya masih suka clubbing misalnya, dan lain sebagainya. Saya masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, Nabi Yesaya itu punya masa lalu sama seperti kita. Nabi Yesaya itu di ayat yang kelima itu punya masa lalu sama seperti kita. Alkitab catat Yesaya mengakui, saya seorang yang najis bibir Tuhan. Saya tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Bagaimana kemudian mungkin Tuhan memanggil saya dan kemudian Tuhan mau utus? Ayat yang ke-6 dan 7 Alkitab catat seorang serafim, seorang malaikat Tuhan itu kemudian mengambil dengan sepit dari atas mezbah, menyentuhkan bara di mulut daripada Nabi Yesaya. Yesaya 6 ayat yang ke-7. Dan kemudian dikatakan begini, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saya mau katakan, kalau kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, maka percayalah segala dosa dan kesalahan kita pasti diampuni Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, menariknya di ayat yang ke-8 kemudian Tuhan berkata begini, bertanya, lalu aku mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, teman-teman anak-anak muda, kalau kemudian teman-teman Bapak Ibu ini mencari, searching, belajar,
kisah daripada Yesaya pasal yang ke-6, ketika Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian diutus di tengah-tengah bangsa yang tidak takut akan Tuhan, keadaan bangsa Israel dan suku Yehuda pada waktu itu hampir tidak jauh beda dengan keadaan dunia sekarang. Alkitab catat bangsa Israel pada waktu itu mengalami kemerosotan rohani. Mereka sudah tidak takut akan Tuhan lagi. Mereka sudah tidak percaya yang namanya mujizat pada waktu itu. Dan kemudian Tuhan bingung, siapa yang akan saya utus untuk kemudian berbicara kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, kepada suku Yehuda pada waktu itu. Dan saya berdoa, kiranya kalimat Yesaya ini kita kumandangkan bersama-sama. Yesaya kemudian berkata, ini aku, utuslah aku. Saya berdoa kita yang hadir di tempat ini boleh kemudian menjadi murid-murid Kristus yang selalu berkata, saya siap diutus oleh Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, hari-hari ini ada satu perintah yang sudah kita lupakan. Alkitab mencatat pada waktu Yesus mau naik ke surga, ada satu perintah yang kita kenal dengan amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, perintah ini tidak diberikan hanya ini untuk hamba Tuhan. Perintah amanat agung ini tidak diberikan hanya untuk yang melayani di atas mimbar. Tapi perintah ini ditujukan kepada kita, orang-orang yang kemudian percaya kepada Kristus, untuk kemudian menjadikan semua orang, semua bangsa menjadi murid Kristus. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, untuk menjadi murid Kristus dan memuridkan, maka tidak ada cara lain. Bapak Ibu, teman-teman semua harus masuk dalam komunitas. Bersama-sama dengan saya katakan komunitas. Ini menarik Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, ini firman Tuhan berkata begini. Ini adalah cara hidup jemaat mula-mula. Dia katakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Persekutuan maksudnya dalam Alkitab ini adalah komunitas kecil, bukan ibadah segini banyak jemaat. No. Dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi komunitas yang sehat, ya, kalau Anda bergabung di komunitas yang sehat itu, Anda diajak untuk kemudian sharing, berbagi kesaksian dan berdoa. Kalau komunitas Anda sudah gosip, itu bukan komunitas yang sehat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah. Kalau komunitas anak-anak kumpul itu ngomongin hamba Tuhan, itu udah bukan komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat adalah Anda berbagi kesaksian, dan yang paling penting ada kata berdoanya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, oleh sebab itu gereja kita ini kemudian sudah melakukan hal ini. Tapi tidak semua orang kemudian mau tergabung dalam komunitas ini. Kalau bagi kita yang sudah berkeluarga, ya, yang sudah punya anak, yang sudah berkeluarga,
Ini kemudian di tempat kita ada yang namanya COD, Community of Disciples, komunitas para murid. Ngapain ini? Kita berkumpul, berbagi kesaksian bagi yang sudah berkeluarga. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, nanti di akhir ibadah biasanya ada nomor sekretariat gereja. Itu Bapak Ibu catat, tanya di mana ada sel grup komunitas ya yang ada dekat alamat Bapak Ibu, bergabung. Nah kalau Anda masih muda, ya biasanya kan anak muda kan nggak nyambung dengan komunitas orang tua. Kalau orang tua kan kalau udah dibuka kesaksian yang dibahas harga cabai, bener kan? Ya berantem sama suami, embek nangis. Anak muda kan nggak nyambung itu. Di tempat ini ada yang namanya growth community. Setiap hari Rabu kita ibadah di sini. Kita kumpul, kita berdoa. Bahkan kalau selesai ibadah, Anda kemudian mau didoakan, Anda jumpain saya. Ya minggu lalu ada satu orang anak muda yang kita doakan, kita sharing, kita kasih kekuatan. Itu namanya komunitas. Nah, kalau kemudian Anda dewasa muda, nah ini adalah komunitas yang akan kemudian sebentar lagi saya bentuk buat Bapak Ibu yang teman-teman, ya buat teman-teman anak-anak muda, silakan follow Instagram gereja kita dan Growth Community, nanti ada pengumumannya. Akan segera saya bentuk komunitas dewasa muda. Ini khusus untuk anak-anak muda yang 23 tahun ke atas sudah bekerja dan belum menikah. Karena kalau dia masuk ke Growth Community nggak nyambung dia, anak-anak kuliah nggak nyambung. Karena 23 tahun ke atas kebutuhannya jodoh, pendamping hidup, ya kan? Mana ini jodoh saya, mana jodoh saya, ya kan nggak mungkin setiap hari Rabu terus dicokokin ya, jodoh ya, sampai ditulis jodoh ya. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, sebentar lagi ini dalam waktu dekat akan saya bentuk, kita kumpul dan ibadahnya nggak boleh rame teman-teman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, namanya komunitas. Cukup 5-7 orang kita bersaksi. Karena begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kalau kemudian teman-teman Bapak Ibu lihat saya dengan usia yang masih tergolong muda lah ya, dan kemudian bisa berdiri di depan Bapak Ibu khotbah, itu kemudian bukan karena waktu saya lahir langsung ada tulisan Yesus Kristus di kening saya. Enggak. Tapi itu dimulai dengan proses. Dari mana? Saya belajar dari komunitas kecil ini. Saya belajar worship leader dari komunitas ini. FA dulu di Medan itu namanya Family Altar. Kalau samanya itu ya. Kalau di gereja kita di tempat ini namanya COD, itu sama semua. Ya, gereja sebelah namanya CG, ya, Connect Group, itu sama semua, itu komunitas itu. Cuma nama-namanya aja yang berbeda, sama semua sama. Nah, saya belajar dari itu. Saya belajar kemudian khotbah, public speaking, ngomong, bagi sharing, ya dari komunitas ini. Nggak mungkin langsung di depan banyak orang. Di komunitas 5 orang saya kemudian cerita, dan kemudian saya dibangun, saya diajari berdoa. Di komunitas ini nanti kita bersama-sama belajar. Ayo doa, karena kan kita yang udah ikut Tuhan lama-lama ini disuruh doa makan pun udah gemetaran. Seolah-olah ini adalah akhir dari segalanya. Kan betul kan? Padahal udah parkaristen, par HKBP udah dari sejak lahir misalnya. Sudah ikut Tuhan. Nah, di komunitas ini kita belajar Bapak Ibu. Seperti dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Mereka berkumpul, memecahkan roti, artinya berbagi pengalaman. Karena begini Bapak Ibu, pengalaman saya, kesaksian saya dalam mengikut Tuhan itu pasti berbeda dengan teman saya ini. Pasti beda. Dan kesaksian saya itu bisa memberkati dia, kesaksian hidupnya itu bisa membangkitkan iman saya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah oleh sebab itu kalau Anda nggak tergabung dalam komunitas, Anda akan hanya kemudian sebagai seorang follower, udah pengikut, udah datang duduk ibadah, nggak ada pertumbuhan rohani. Nah oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, ayo masuk ke komunitas-komunitas kita, agar kemudian kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kalau kemudian Bapak Ibu teman-teman sudah masuk dalam komunitas, sudah dimuridkan, bahkan memuridkan, maka akan ada kemudian ciri-ciri seorang murid Kristus itu seperti apa. Setidaknya saya mencatat ada 2. Yang pertama,
kalau kita kemudian dipanggil untuk menjadi murid dan memuridkan, maka seorang murid Kristus itu akan memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki kasih, mengasihi. Kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berkata begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35, perhatikan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, mengasihi artinya mengampuni. Mengasihi artinya peduli kepada sesama, dan mengasihi artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Anda diselingkuhin, Anda tidak balas kemudian selingkuh juga. Kalau Anda dimaki-maki, Anda nggak balas dengan maki-maki. Itu murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, di dalam Alkitab ada contohnya. Namanya Stefanus. Stefanus adalah murid daripada Kristus. Sebagai murid yang hadir pada zaman jemaat mula-mula. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Stefanus ini kemudian harus mengakhiri hidupnya karena memberitakan firman Tuhan. Alkitab catat dia dihujami dengan batu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat yang ke-59, Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Perhatikan ayat yang ke-60. Ini Stefanus ngomong begini, lagi dilempari batu Bapak Ibu. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus itu ketika dilemparin batu tidak berdoa mengutuki orang-orang yang melemparnya. Enggak ada doa seperti itu. Tidak, dia melepaskan berkat. Tuhan, jangan tangguhkan dosa itu kepada mereka. Itu yang dilakukan oleh Stefanus. Ayo, coba kalau kita itu di posisi Stefanus, apalagi orang Medan, doanya apa? Terkutuklah kau, ya. Saya kayak gitu kan, ya. Kurang kencang doanya ditaruh di Facebooknya, live dia. Itu Stefanus memberikan berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, saya tahu ini nggak gampang Bapak Ibu. Makanya nggak semua orang mau menjadi murid. Karena mengampuni itu nggak gampang, nggak gampang. Tapi saya yakin dan percaya oleh kuasa Roh Kudus, kita akan kemudian dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Wow. Yang kedua Bapak Ibu, menjadi seorang murid maka kita harus bisa memikul salib. Nah, ini agak panjang akan saya jelaskan. Banyak orang itu selalu mengidentikan ikut Tuhan itu dengan berkat. Saya mau katakan begini, ikut Tuhan kalau kita diberkati itu bonus. Itu bukan goal utama. Bapak Ibu teman-teman semua, banyak orang, saya rajinlah ke gereja biar apa? Biar saya kaya katanya. Biar diberkati Tuhan usaha saya. Saya mau katakan itu bonus, bukan goal utama. Menjadi murid Kristus Anda mesti harus pikul salib. Bersama-sama dengan saya katakan pikul salib. Ya. Lukas 14 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau goal kita hanya berkat, Anda datang ke gereja goalnya supaya cepat dapat jodoh, Anda lama dapat jodoh, Anda kecewa sama Tuhan. Kalau Anda kemudian ikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, goalnya agar kemudian Anda dapat pekerjaan cepat, Anda nganggur 5 tahun, Anda pindah agama. Ya, Anda akan bilang Tuhan jahat. Iya, saya mau katakan ikut Tuhan itu memang harus pikul salib. Gak ada yang enak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah,
Memikul salib berarti tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tidak selalu mengikuti keinginan daging, akan tetapi menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi kita. Itu memikul salib. Ada yang suka ngancam Tuhan di sini. Doanya begini, kalau nggak dapat segera saya dapat pekerjaan Tuhan, gajinya 15 juta, gak mau lagi aku gereja. Ada yang pernah doa seperti itu? Kalau ada bertobat, itu Anda jahat, Anda egois. Masa Tuhan Anda atur? Kita harus pikul salib. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, ada satu pribadi di dalam perjanjian baru yang kemudian saya katakan ini benar-benar mengimani tentang pikul salib ini, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu nanti boleh baca di rumah, di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ini Paulus kemudian meringkaskan sedikit perjalanannya ketika mengikut Tuhan. Saya baca ya. Aku berkata seperti orang gila, ayat ke-23. Aku lebih banyak berjerih lelah. Perhatikan ini yang dialami oleh Paulus. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Itu memikul salib Bapak Ibu. Kita hujan deras, padahal adanya Grab. Minggu depan aja lah ibadah. Memikul salib itu tidak enak. Dan banyak orang Kristen terlena dengan ini. Terlena dengan ikut Tuhan itu pasti saya disembuhkan, pasti diberkati. Ketika kemudian doanya nggak dijawab, orang kecewa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, apa yang terjadi ketika kemudian kita berhasil pikul salib? Paulus kemudian menulis satu surat kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Paulus kemudian berkata begini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Yang meriah untuk Allah kita, lebih meriah lagi. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya akan tutup khotbah saya ini dengan satu kesaksian. Bapak Ibu pernah dengar lagu ini enggak? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, lagu ini diciptakan terinspirasi dari kata-kata seorang martir Tuhan di suku India yang bernama Nokseng. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, di India itu ada satu desa namanya desa Garo atau suku Garo. Nah, banyak misionaris datang ke sana Bapak Ibu. Suatu saat karena misionaris datang ke sana berulang-ulang kali, maka ada satu keluarga yang kemudian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu Nokseng, kedua anaknya dan istrinya. Nah, ketika keluarga ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka ada banyak warga, orang di desa itu kemudian mulai percaya kepada Tuhan. Karena mulai banyak yang percaya, maka kepala suku Garo itu kemudian menangkap Nokseng
kedua anaknya dan istrinya, dan disidang di tengah-tengah warga masyarakat yang ada di desa itu. Dan kemudian kepala suku ini berkata kepada Nokseng, tinggalkan Kristusmu atau kedua anakmu akan kami bunuh. Nokseng diam. Kemudian Nokseng cuma berkata begini, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Tahukah Bapak Ibu, apakah kemudian tiba-tiba ada malaikat menyelamatkan anaknya? No. Di depan mata kepalanya sendiri, kedua anaknya dibunuh. Kemudian kepala suku kemudian ngomong begini lagi kepada Nokseng, tinggalkan Kristus atau istrimu akan saya bunuh. Nokseng cuman jawab begini, don't none go with me, I still will follow, no turning back. Sekalipun tidak ada yang bersama-sama dengan saya akan tetap mengikuti Yesus dan tidak akan berbalik. Tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, istri Nokseng dibunuh, dibantai di depan matanya. Dan yang terakhir, kepala suku berkata begini, tinggal kamu seorang diri, Nokseng, tinggalkan Kristus atau kamu akan saya bunuh. Apakah teman-teman mengira tiba-tiba ada malaikat dengan berpakaian putih lengkap dengan pedang datang menolong Nokseng? Nokseng mati dengan menjawab kata-kata seperti ini, the cross before me, the world behind me, no turning back. Salib di depanku, dunia di belakangku, tidak akan berbalik lagi. Dan tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, beberapa tahun setelah kejadian ini, kepala desa ini mulai tidak bisa tidur memikirkan apa yang membuat satu keluarga ini begitu sangat mau ikut Kristus, bahkan sampai memberikan nyawanya. Apa yang membuat mereka begitu sama Tuhan? Kepala suku tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Tapi tahukah teman-teman Bapak Ibu, setelah bertahun-tahun kejadian ini, kesaksian yang saya baca, satu desa itu percaya kepada Kristus. Boleh kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, teman-teman, kadang-kadang saya mengira bahwa saya pribadi pelayanan yang saya berikan kepada Tuhan itu adalah yang terbaik. Melayani dari masa muda saya sebelum saya menikah sampai sekarang. Tapi mendengar kesaksian seorang Nokseng, martir Tuhan, waktu saya menyusun khotbah ini, saya meneteskan air mata. Ternyata apa yang saya lakukan itu belum ada apa-apanya. Kadang ya Bapak Ibu, doa kita belum dijawab Tuhan aja udah banyak kita mengeluh. Ini dia mempertaruhkan nyawanya. Saya berdoa, semua kita di tempat ini itu boleh berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.